Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala tahawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita masuki ketiga di bulan Oktober. Dan untuk malam ini insya Allah akan diisi oleh guru kita Ustaz Haji Hasan Hidayatullah LC. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Salawat dan salam mudah-mudahan kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa kita berharap nanti di hari kiamat kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat kami. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengawali tarik kita bukan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan taklim kita ini menjadi sebuah ladang pahala bagi kita dan juga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan yang bermanfaat. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waktu Isya pukul 7 kurang 3 menit saja. Nanti kalau kasih kesempatan kalian dan jemaah yang bertanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Hasan Hidayatullah. Waktu dan tempat di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Senin yang barokah ini kita semua diperkenankan oleh Allah untuk dapat duduk di majelis yang paling mulia, yaitu di Baitullah, rumahnya Allah, dalam keadaan waktu antara maghrib dan isya yang kita kenal dengan awwabin. Maka antara maghrib dan isya ini termasuk salah satu waktu yang insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala permintaan kita. Pada malam hari ini dalam kondisi kita i'tikaf, selain untuk mendengarkan ta'lim, manfaatkan untuk berdoa memohon kepada Allah untuk setiap hajat hidup di dunia dan akhir kita. Insya Allah makbul semuanya. Para hadirin jamaah rahimakumullah, malam hari ini yang pertama kita mulakan dengan rasa takziah bahwasanya pimpinan gerakan perjuangan di Palestina, Bapak Yahya Sinwar, kemarin tewas di medan perang, syahid insya Allah. Dan bagi kita mungkin itu kabar duka, namun baginya itu adalah kabar baik, karena memang itu yang mereka cari. Kalaulah tidak segera mendapat kemenangan, tapi hadiah yang terindah adalah wafat di jalan perjuangan. Lalu yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Allah kirimkan kepada kita pemimpin yang baru,
yang memimpin insya Allah dunia dan akhirat kita sebagai warga Republik Indonesia. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan setiap langkahnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setiap keputusannya adalah keputusan yang maslahat untuk kita semua. Amin. Hadirin rahimakumullah, insya Allah malam hari ini tema kita adalah refleksi pemilihan presiden. Refleksi itu artinya, refleksi itu apa? Yang kita pahami refleksi itu kan pijat tapak kaki ya. Refleksi itu pijat telapak kaki. Tapi ya mungkin arti refleksi itu sebenarnya adalah renungan, refleksi cerminan, renungan. Gitu. Jadi renungan, Masya Allah, bertahun-tahun kita senantiasa terlibat dalam agenda-agenda besar negara kita. Kira-kira apa yang kita cari? Di antara kita mungkin ada yang sudah 7 kali, ada yang sudah 5 kali, ada yang sudah 4 kali, ada yang baru sekali mengalami pemilu. Kira-kira apakah kita sudah bisa mengambil hikmahnya, ataukah kita tetap sebagai akar rumput yang bisa terus dibenturkan sesama kita. Ternyata setelah kita telaah apa sih yang kita inginkan, yang kita inginkan ternyata siapapun pemimpinnya adalah keberkahan. Yang kita butuhkan sebagai hamba Allah yang tinggal di Indonesia, yang kita perlukan adalah keberkahan. Jadi kuncinya adalah berkah. Nah, kira-kira berkah itu apa? Berkah itu sering kita kenal. Berkah itu sering kita mintakan kepada Allah. Saking pentingnya berkah, tanpa sadar semua aktivitas kehidupan kita rata-rata mintanya kepada Allah adalah berkah. Baru kita mulai acara saja sudah minta berkah. Pas kita mulai acara kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita baru jumpa, baru ketemu, yang kita mohonkan kepada Allah adalah berkah. Lalu pulang ke rumah kita mau makan. Kira-kira apa yang kita mohonkan dari makanan kita? Yang kita mohonkan dari makanan kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang kita mohonkan berkah lagi. Jumpa kita sama kawan kita yang sedang menikahkan putranya. Saat kita mengucapkan selamat, ucapan apa yang kita berikan? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sama, kita memberikan ucapan berkah lagi. Jumpa kawan kita yang ulang tahun. Alhamdulillah tahun ini genap 60 tahun. Doa apa yang kita berikan? Barakallahu fi umurika. Semoga Allah memberkahi umurmu. Yang menikah tadi punya putra. Doanya apa kalau kita menjenguk orang yang baru melahirkan? Doanya ketika kita menjenguk bayi baru lahir, barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Itu doanya. Doa paling pertamanya barakallahu laka. Semoga Allah berkahi. Jadi intinya semua kehidupan kita ini yang kita perlukan adalah berkah. Nah, berkah itu sendiri apa? Nah, berkah itu sendiri itu bermula dari bahasa Arab, dari kata barokah. Dalam bahasa Arab ada namanya birkatun. Barokah itu dari kata birkah. Birkah artinya adalah empang, kolam. Pemaknaannya adalah, contohnya saya punya tanah, Ustadz Ayat punya tanah, bapak-bapak punya tanah. Nah, di tanah saya ada kolam.
di tanah bapak nggak ada, di tanah bapak nggak ada. Nah, di mana sisi berkahnya? Kalau tanah kita punya kolam, saat musim hujan, kolam itu akan menampung air. Dan saat kemarau, orang lain sudah kehabisan air, kita masih punya air. Itu yang dimaksud dengan barokah. Nah, dalam kamus bahasa Arab yang kedua, barokah artinya juga adalah turun. Turun. Contoh kalimatnya barokatil ibilu, turun unta. Nah, contohnya juga sama, tanah. Jadi yang dicontohkan dalam kamus bahasa Arab itu tanah. Contohnya saya punya kebun, Ustadz Ayat punya kebun, Bapak Haji Bagio punya kebun, tapi di kebun saya itu onta nggak mau turun. Sementara di kebun Ustadz Ayat, kalau onta lewat, ontanya mau turun, mau makan, mau duduk, mau istirahat. Itu diyakini oleh bangsa Arab, itu barokatil ibilu artinya tanah yang memiliki kelebihan. Nah, sehingga kalau kata orang sekarang nanti mitos, di mana kita mau ngebangun, tunggu suruh onta berjalan, kemudian di mana dia berhenti, dia istirahat, beli tanahnya, kita bangun di situ. Karena di situ tanah yang punya kelebihan. Itu bukan mitos, itu memang mungkin nanti secara sains bisa dibuktikan. Nah, itu kalau dalam konteks keislaman kita, itu artinya berkah. Tanah yang punya kelebihan. Jadi berkah itu bahasa kitanya adalah ziyadatul khair. Selalu bertambah-bertambahnya kebaikan. Kadang-kadang barangnya sama. Nah, tapi karena yang satu berkah, yang satu beda, nanti hasilnya berbeda. Contoh misalkan umurnya sama-sama 15 tahun. Ya, umurnya sama-sama, punya anak umur 15 tahun. Yang satu ini asal udah mau petang udah ke masjid. Pulang dari masjidnya nunggu beres sholat isya, pulang ke rumah langsung belajar, langsung tidur. Besoknya nggak usah dibangunin, dia sudah bangun sendiri buat berjamaah sholat subuh. Pagi-pagi dia sudah punya aturannya sendiri, siap-siap pergi ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, tapi si B ini sama-sama 15 tahun, asal sore dia izin keluar rumah, pergi keluar rumah. Baru pulang ke rumahnya nanti kalau udah jam 12. Sudah mohon maaf, anak 15 tahun sudah bau rokok lah, sudah mulai bau yang aneh-aneh lah. Nah, sama-sama 15 tahun, tapi berkahnya kan berbeda. Gara-gara itu hasilnya berbeda, ada kelebihan yang lain. Nah, itulah kenapa kalau kita jumpa dengan orang baru melahirkan itu usahakan berdoa, apalagi yang baru lahir itu cucu kita. Jangan sampai kita nggak tahu doanya, oh, baru tahu ada doa kayak begitu. Itu doa yang maksur. Jadi doa yang maksur dari Rasulullah, setiap kita menjenguk bayi baru lahir, bacakan itu. Atau misalkan makannya sama-sama makan, sama-sama lontong sayur, sama-sama pakai telur rebus lontong sayurnya. Cuman bedanya misalkan yang si A makan itu setelah makan lontong sayur dia bisa pergi ke masjid, tegak badannya untuk beribadah, bisa sholatnya 3 rakaat maghrib ditambah dengan 2 sunnah nunggu isya, ditambah dengan 4 ba'diyah dan 3 ada witir. Itu makanan yang berkah, menegakkan tulang-tulangnya untuk beribadah kepada Allah. Tapi si B makan lontong sayur, beres makan bikin ngantuk, pengennya tidur, gak sempat sholat isya karena ketiduran. Nah, itu makanannya sama tapi berkahnya berbeda. Maka jangan sampai kita menganggap enteng bacaan Allahumma barik lana. Kita biasanya mulai ingat lagi kalau Allahumma barik lana itu saat-saat kita punya anak. Kalau pas punya anak itu diajarin terus. Anaknya udah mulai 3 tahun, udah mulai 4 tahun, tuh ngingetin. Udah makan, udah baca doa belum? Nanti kebalik, anak yang nanya kita, udah baca doa belum? Nah, sekarang kerasa anak-anak kita sudah pada dewasa, boro-boro kita baca Allahumma barik lana. Anak gak ngingetin, kita juga lupa. Jadi kadang-kadang doa-doa itu hanya ritual untuk mengajarkan anak kita menghafal doa.
tapi tidak lantas kita evaluasi terus-menerus untuk kita baca. Nah, jadi mulai sekarang itu jadikan sesederhana apapun makanan kita menjadi berkah. Ya sama tadi, umur sama, misalkan nikahnya sama, sama-sama nikah, sama-sama akadnya di Darul Mutakin, yang satu akadnya pagi, yang satu akadnya sore, KUA-nya juga sama, yang ceramahnya juga sama, tapi hasilnya beda. Misalkan ternyata hasilnya mohon maaf, yang satu Masya Allah adem, ayam, rukun, ahli ibadah, sosialnya bagus, sedekah dan lain sebagainya bagus, akhlaknya bagus, tutur katanya bagus. Yang satu lagi setiap hari terdengar di rumahnya brang-brong, brang-brong, kadang dengar piring pecah, kadang panci terbang, piring terbang. Masya Allah, nikahnya sama-sama nikah, ternyata berbeda hasilnya karena yang satu diberkahi, yang satu kurang berkahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan berkah. Nah, jadi kira-kira apa berkah itu tadi? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kalau semuanya sudah lewat, Bapak-bapak sekalian, ini kan sudah lewat. Mungkin saat kontestasi kemarin si A dukung A, si B dukung A, si C dukung A. Sisanya ada yang dukung B, sisanya ada yang dukung C. Itu kan saat kontestasi. Toh saat kontestasi yang kita harapkan juga semoga Allah memenangkan pemimpin yang membawa keberkahan. Kalau ternyata takdir Allah hari ini tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita misalkan, tetapi itu yang sudah Allah takdirkan, kita tinggal bilang, raditu billahi robba, ya Allah saya ridho dengan keputusan Allah. Lanjut yang kedua, Allahumma barik lana fi imamina. Ya Allah, berkahilah kami pada pemimpin-pemimpin kami. Toh itu, cuman itu yang kita harapkan. Rasa-rasanya mungkin di antara kita tidak ada yang tiba-tiba menjadi kaya gara-gara pilihan kita menang. Dan gak ada juga yang tiba-tiba kita jadi bangkrut gara-gara pilihan kita kalah. Hidup kita berjalan seperti ini tergantung bagaimana usaha dan kerja keras kita. Dan yang paling penting itu semua tergantung pada ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah. Nah, jadi refleksinya adalah dengan sudah ditetapkannya, ayo kita bismillahirrahmanirrahim memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk negeri kita tercinta. Nampak-nampaknya kalau negeri kita Allah uji seperti Palestina, sepertinya kita kurang tahan. Ya, kalau mereka hanya sedang menunggu giliran. Kemarin sore pamannya meninggal. Dia berharap kalau memang nanti malam jasadnya itu akan Allah wafatkan, biasanya yang perempuan harapannya cuma satu. Yang perempuan itu dia setiap tidur, nah ini karakteristik perempuan pejuang muslimah Palestina. Setiap mau tidur, dia berdandan layaknya mau sholat. Jadi dia menutupi semua auratnya. Kenapa? Karena khawatir nanti saat malam terjadi, misalkan ada bom meruntuhkan rumahnya atau terkena tembakan, dia khawatir wafat dalam keadaan terbuka auratnya. Jadi yang dia takuti bukan wafatnya lagi. Yang dia takuti adalah terbuka aurat saat Allah mencabut nyawanya. Kalau itu terjadi di negeri kita, na'udzubillah, kita belum siap. Kita baru Allah uji dengan sedikit cobaan-cobaan dunia saja, Masya Allah. Hampir-hampir kita sudah kehilangan keimanan kita kepada Allah. Karena mungkin di antara kita tidak menerima apa yang Allah tetapkan untuk kita. Maka mohonkan kepada Allah supaya kita semua mendapati keberkahan. Bagaimana caranya supaya kita selalu diberikan keberkahan? Nah, kan itu. Agar perjalanan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita senantiasa diberkahi, maka minimalnya ada 3 yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah ma'iyatullah. Yang pertama kebersamaan kita dengan Allah.
Usahakan dalam hal apapun kita senantiasa dibersamai Allah, kita membersamai Allah. Bagaimana itu caranya? Caranya yang real-real aja, tidak perlu yang ngawang-ngawang. Cara yang real itu sebagaimana Rasul bersabda, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Rasulullah, setiap sesuatu yang tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah fahuwa aqta, maka hal tersebut akan terputus. Maksudnya terputus apa? Terputus itu sia-sia. Misalkan kita makan tapi kita tidak menyebut nama Allah, maka makan itu ya sudah, makan aja. Jadi makan yang sia-sia, nanti kalau sudah lewat ya lewat. Artinya makan itu nanti ujungnya menjadi kotoran kalau kita tidak menyertakan Allah. Maka bagaimana caranya supaya kita berkah? Makan, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, atau Allahumma barik lana. Misalkan kita mau tidur, kan tidur itu ada tidur yang mengalirkan pahala, ada tidur nanti yang mengumpulkan energi saat bangun, ada tidur yang sia-sia. Tidur yang seperti apa? Yang diberkahi. Maka tidur yang sebelumnya diucapkan kalimat Allah, bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, maka hal-hal seperti ini untuk kalangan generasi X, untuk kalangan generasi milenial mungkin masih, Pak. Apalagi yang masa kecilnya tidak diasuh dengan handphone. Kita dulu ya kalau mau tidur memang harus niat tidur gitu. Udah mulai sepi, kita bisa tidur bismillah. Yang mengkhawatirkan itu, Pak, anak-anak sekarang yang mungkin tidak akan kita sadari dampaknya dalam waktu cepat, di mana mereka ini rata-rata baru bisa tidur karena ketiduran, matanya kelelahan setelah scroll HP. Kejadian nggak, Pak, itu? Ya, kita menyaksikan nggak cucu-cucu kita atau anak kita yang masih kecil. Ya, ada yang anak itu memang untuk supaya dia bisa tidur disediakan dulu handphone, sehingga anak itu dia tidak bisa tidur kalau bukan karena ada handphone, bukan karena YouTube dia nggak bisa tidur. Nah, kira-kira sempat nggak dia berpikir untuk bismika Allahumma ahya saat dia scroll lagu, scroll kartun? Khawatirnya setelah generasi kita ini habis, makin Allah cabut lagi keberkahan negeri kita ini. Mungkin kalau sekarang negeri kita diserang, karena bapak-bapak ini generasi-generasi zaman dulu masih mendengarkan cerita ayahnya berjuang, kita masih siap kalau diserang, kita masih siap ngelawan. Ya, kita masih bisa bilang, buat apa nyawa saya tetap ada tapi sia-sia, mendingan nyawa saya melayang, tapi melayangnya di jalan perjuangan. Tapi kira-kira generasi setelah kita, nanti anak-anak cucu-cucu kita, yang untuk tidur saja mereka membutuhkan handphone, di mana daya juangnya? Kadang-kadang suka dengar cerita, baru kerja, diomelin sama atasannya sebentar, pulang langsung bilang, Pak, antar saya ke dokter jiwa, saya agak terguncang, misalkan itu. Atau baru diomelin sebentar, langsung saya mau bikin surat resign, ya ini nggak cocok. Ada masalah sebentar, kalau seminggu itu setiap hari Sabtunya dia harus jalan-jalan, kalau nggak jalan-jalan dia akan stres, misalkan gitu. Itu memang hal yang real, Pak. Sesuatu yang menurut bapak-bapak itu kan berlebihan. Berlebihan apa, orang liburan mah enak di rumah, tiduran, kumpul. Itu yang kita pahami, tapi bukan itu yang mereka pahami. Maka doa-doa seperti ini, ma'iyatullah ini harus terus kita evaluasi kepada anak dan cucu kita. Meskipun ini hal yang sepele, hal yang sederhana, tapi dampaknya nanti akan luar biasa. Bayangkan bagaimana nanti mereka membina rumah tangga. Bagaimana nanti ketika mereka punya anak dan keturunan. Kira-kira pola ajar apa yang nanti akan mereka turunkan kepada anak-anaknya. Kalau semasa didikannya kita tidak memberikan didikan
sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dia tidur, ditidurkan handphone. Dia nggak pulang, nggak kita cari. Dia bisa pulang seenaknya. Dia nggak sholat, nggak kita ingetin, karena kita mulai misalkan awalnya kita terlalu longgar, setelah mereka sudah remaja, mereka punya keberanian, apalagi mereka sudah kerja, sudah penghasilan, kita tidak punya keberanian, buat ingetin sholat aja nggak berani. Apalagi kalau kita sudah di masa-masa yang harus diurus sama anak. Kita sudah dipenuhi kebutuhannya oleh anak. Mau ngingetin sholat takut nyinggung, mau ngingetin buat belajar Quran karena tahu Al-Quran bacaan anak-anak kita ini kurang lancar, takut menyinggung. Ya, maka siapkan dari sekarang sebelum terlambat. Biasakan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk lebih dekat dengan Allah dengan cara yang real saja, dari doa-doa itu. Nah, itu yang pertama, ma'iyatullah. Makan dimulakan dengan bismillah. Perjalanan mulakan dengan bismillah. Ya. Jangan sampai perjalanan itu yang Allah janjikan, perjalanan itu, jadi as-safaru itu nisful uqubah. Kenapa orang kalau lagi perjalanan doanya dikabul? Apapun perjalanannya. Bukan cuma perjalanan kita, misalkan kalau kita umroh, kalau kita berangkat haji, itu berasa tuh perjalanan yang luar biasa, full di jalan berdoa. Nanti kalau sudah mulai-mulai di atas ya lam-lam, kita talbiyah full sampai nanti mendarat di Madinah atau di Jeddah misalkan, mendarat di Jeddah misalkan. Ya. Padahal perjalanan misalkan sesimpel dari Tambun mau jalan ke Cikarang, itu juga termasuk safar, yang mana perjalanan kita ini menjadi salah satu waktu diijabahnya doa kita. Jadi as-safaru nisful uqubah itu artinya perjalanan adalah separuh dari siksaan. Itu artinya. Dan orang yang sedang dalam siksaan itu doanya dikabulkan. Kan safar itu memang separuh siksaan, Pak, capek. Maka jangan jadikan perjalanan kita yang luar biasa itu jadi sia-sia. Misalkan ya, kalau yang di motor kadang-kadang mungkin malah nempel headset ke kupingnya, musik kencang-kencang misalkan. Padahal di situ waktunya kalau dia ditambah dengan zikir, dia ditambah dengan bertadabur, matanya melihat ke kiri ke kanan, membaca tasbih subhanallah misalkan, oh di situ apapun yang dia minta akan dia kabul. Apalagi kita misalkan sedang dalam proses pendidikan, sedang belajar, sedang kuliah, kita belum tahu ke depannya kita akan seperti apa, bagaimana masa depan kita. Maka jadikan momentum perjalanan kita menuju tempat kita belajar itu adalah tempat terindah antara kita dengan Allah. Minta. Termasuk juga bapak-bapak ke tempat kerja, yang ngajar ke tempat ngajar. Sesimpel dan sedekat itu pun dari rumah kita ke tempat ngajar, itu adalah tempat-tempat kita berdekatan dengan Allah. Maka jangan dirusak. Di mobil nyetel musik, nyetel radionya kencang-kencang misalkan gitu, full musik. Nah, bukan tidak boleh, mungkin bagi sebagian kita ada yang memerlukan itu, terutama yang perjalanan jauh misalkan. Kan kadang-kadang nggak enak perjalanan jauh, Bekasi, Jawa Timur, nyetir, yang dibawa ini istri sama anak-anak, kan mereka masih enaknya. Kalau udah di mobil, tidur. Kita yang jadi sopir ini kan nggak bisa, meleng sedikit berbahaya. Kadang-kadang kita pengen ditemenin itu, biar ngerasa ada yang nemenin itu, nyetir radio. Bolehlah sesekali itu. Tapi jangan jadikan itu menjadi agenda harian kita. Perkara Tambun ke Jakarta Timur mah udah isinya murotal aja. Ya Tambun sampai ke Cikarang mah kalau di mobil nyetelnya murotal aja atau sholawatan aja gitu. Karena di situ momen terbaik kita. Semua doa kita akan dikabul oleh Allah. Bahkan safarnya itu jalan kaki, bapak-bapak misalkan. Saya suka lihat bapak-bapak yang luar biasa kalau pagi-pagi itu merutinkan jalan kaki. Ya, warga DKM Darul Mutakin itu ada tuh yang kalau sudah pagi itu jalan kaki, jogging, itu muterin, mangun gitu. Itu pun termasuk safar. Di situ doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak safar yang dimaksud di dalam hadis itu tidak ditentukan safar yang seperti apa. Safarnya safar umum. Jadi yang pertama, supaya hidup kita berkah, maka ma'iyatullah, usahakan kita selalu membersamai Allah dengan menyebut nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kata Allah, sekiranya penduduk kampung ini aman, mereka semua beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, maka akan kami bukakan bagi mereka barokat. Kata Allah, barokat di situ berkah, tapi bukan cuma satu, barokat, banyak keberkahannya Allah bukakan. Minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Nah, jadi kunci yang kedua adalah kita seimbang antara iman dan takwa. Nah, kira-kira apa iman dan apa itu takwa? Kadang-kadang kita nih, karena bahasa itu sudah kita kenal semenjak kita lahir. Iman itu apa? Iman, ya percaya. Takwa, takwa ya takwa. Suka disebut sama khotib hari Jumat. Nah, analoginya iman dan takwa itu gini, Pak. Kalau iman itu analoginya seperti ini. Iman itu ada yang bilang hati-hati di bulak kapal ada razia. Nah, terus kita tahu tuh dan kita percaya karena memang sudah sempat ada pengumuman. Oh iya, kita percaya. Nah, lalu takwa itu apa? Kalau takwa itu pas kita mau lewat ke bulak kapal, maka kita cek dulu. Cek SIM kita, jangan-jangan tanggalnya sudah kadaluarsa. Kemudian helm kita, dilihat juga lampu-lampunya, jangan-jangan mati motor kita nih lampunya. Nah, kalau sudah lengkap semua, baru kita jalan ngelewati bulak kapal. Itu namanya takwa. Jadi kalau iman itu percayanya, kalau takwa itu kehati-hatian dalam menjalankan agamanya, melaksanakan perintah dan aturannya. Karena ada orang yang pengen iman doang gitu. Itu di situ tuh ada razia. Oh iya, tahu, udah ada pengumumannya 2 hari yang lalu gitu. Loh, kok nggak pakai helm? Lah, pakai helm saya mau ngetes aja. Karena bumi ini milik Allah misalnya. Nyampe ke bulak kapal. Ya, dia berserah diri kepada Allah. Ditilang sama polisi, kenapa nggak pakai helm? Kenapa Pak? Orang saya bertahun-tahun nggak pakai helm, kemana-mana saya selamat. Kan helm demi keselamatan. Ya, saya mau berserah saja kepada Allah. Ente berserah kepada Allah untuk keselamatan, katanya. Tapi untuk menilang itu hak saya. Ditilang, kena juga tuh 250.000. Nah, di situ dia iman, tapi dia nggak takwa. Jadi kalau analogi lain itu ke dokter. Kita ke dokter, Pak Haji, kata dokter tuh, Pak Haji itu hati-hati ini tensinya sudah di atas 140. Jangan lupa amlodipinnya diminum yang tertib. Jangan terlalu banyak makan gorengan. Karena kolesterol Pak Haji juga sudah 170. Jangan lupa ini simvastatinnya. Nah, karena sudah melihat hasilnya, hasil cek labnya, percaya dia. Percaya. Nah, giliran pula biasa ibu-ibu kalau pagi-pagi beli gorengan, ibu-ibu kan gerak terus ya, jadi dia mungkin metabolismenya bagus gitu, karena nggak bisa diam, bawa gorengan, ada ketan pakai serundeng, ada lagi putu ayu, ada lagi apa dibawa ke rumah. Nah, kira-kira Bapak itu sedang diuji ketakwaannya. Bapak mau bertakwa nggak sama dokter? Nah, ini kan urusannya tadi sama dokter. Tadi sudah beriman nih ke dokter karena sudah melihat hasilnya. Sekarang mau takwa enggak? Hati-hati kata dokter. Gorengan, tepung, pakai minyak, ini bisa naik ini kolesterolnya, bisa pecah pembuluh darahnya. Nah, kalau Bapak bilang, saya mah berserah saja kepada Allah, terserah Allah aja urusan makan. Kan kadang-kadang ada yang begitu tuh.
menjadikan dalil terserah Allah aja. Padahal Allah tuh menurunkan kepada kita ilmu itu untuk membimbing. Bukan semuanya dikembalikan kepada Allah dengan menafikan ilmu, nanti Allah juga marah. Nanti Allah bilang, salah siapa? Adapun selama ini kita mengabaikan ilmu pengetahuan tapi kita selamat, ya itu mah untung-untungan. Ya untung-untungan. Jangan bilang, ah enggak, om saya itu tiap pagi makannya gorengan, habis itu beres makan gorengan ke belakang langsung udut. Langsung udut tanpa henti gitu. Umurnya 92 itu. Dan masih aktif kan. Nah, itu kan takdir orang lain, belum tentu takdir kita. Nah, di situ iman dan takwa itu di situ, Pak. Nah, itu tadi urusannya dokter sama polisi. Nah, sekarang kita kepada Allah. Kalau kata Allah apa? Kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat. Kita sudah iman dengan perintah Allah tentang sholat. Nah, dirikan. Nah, mendirikan sholatnya itu adalah takwa. Kita sudah tahu kata Allah, Allah menciptakan surga, menciptakan neraka. Surga untuk siapa, neraka untuk siapa. Begini caranya. Nah, yang diuji dari kita adalah ketakwaannya. Tapi Ustaz kan katanya ada hadis katanya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Atau mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kan ada hadis katanya, siapapun yang di dalam hatinya ada seberat biji dzarrah. Biji dzarrah itu bunga, kemudian ada putiknya, ya ada yang kecil-kecil itu serbuknya, yang kalau kena angin dia pasti terbang. Nah, titiknya itu segede serbuk itu. Nah, kalau seseorang itu dalam hatinya ada sebesar serbuk tadi, keimanan kepada Allah, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Ya udah, ngapain lagi katanya, yang penting kan saya iman, ujung-ujungnya juga akan masuk surga. Ya, memang akan masuk surga. Bapak nggak sholat, bapak nggak zakat, nggak mau berbuat baik, tapi dalam hatinya ada keimanan, pasti masuk surga. Cuman siapa yang menjamin keimanan dalam hati itu akan awet sampai kita wafat? Sesaat-saat kita wafat. Andai pun Allah jamin sampai saat-saat kita wafat iman itu masih ada, mungkin nanti urusannya di akhiratnya. Masuk surganya memang masuk surga, tapi pertanyaannya kapannya itu kita nggak tahu. Mungkin yang lain sudah jutaan tahun di surga, dia masih tetap aja dibilas di neraka. Nah, jadi mengenteng-entengkan urusan akhirat untuk membenarkan kemalasan kita, apalagi mentang-mentang kita tahu dalilnya, itu bisa jadi cara kita menyepelekan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Maka untuk supaya kita hidupnya diberkahi, seimbangkan antara iman dan takwa. Lebih berhati-hati lagi. Jadi kalau kata Umar bin Khattab, yang dimaksud takwa itu begini. Di sini di satu ruangan dipecahkanlah beling-beling kaca-kaca. Terus kita disuruh jalan. Nah, dan mata kita ditutup. Nah, kira-kira kita jalan, mau jalan lancar seperti biasa atau jalannya mau hati-hati. Nah, yang dimaksud dengan takwa adalah seperti saat kita takut menginjak beling-beling itu, maka jalan kita menjadi hati-hati, tidak serampangan dan nggak lari-larian gitu. Biasanya kita bebas lari-larian, serebet ke sana, serebet sini, sabet ini, sabet itu karena kita ngerasa tenang, karena kita nggak takut. Nah, takwa itu takut. Ada duit ini lewat, ini duit apa ya? Tanya dulu, dicek dulu. Ini kalau duit ini saya ambil halal atau enggak? Tiba-tiba ada yang ngamplop misalkan, karena kita ini sebagai pejabat publik, meskipun pejabat publiknya dianggapnya yang rendah, misalkan mau dari level yang paling bawah, level rukun tetangganya, level RW-nya, level desanya gitu, dicek hati-hati, jangan terlalu mudah. Ada yang lagi tiba-tiba ngasih ini, ngasih itu, dicek. Nah, takwa itu takut, takwa itu artinya takut. Takut pas mau diambil, ini uang apa ya, mohon maaf. Kalau karena tenaga saya, karena saya kesana, saya kemari, saya mau ambil.
karena ini jasa untuk tenaga saya. Tapi kalau untuk melancarkan urusan Bapak yang tidak ada kaitannya dengan saya pribadi, tapi berkaitan dengan jabatan saya, maka ini adalah sogokan. Kita takut. Nah, takutnya itu riswah, korupsi, sogokan. Nah, itulah yang dimaksud dengan takwa. Jadi kita ini agak takut. Gak apa-apa meskipun kita nampaknya agak lambat. Wah, susah ini sama Bapak ini mah, agak lambat ini keputusannya. Nanya sekarang baru diputuskannya besok. Ya, kadang-kadang orang yang cepat ngambil keputusan itu juga tidak terlalu baik. Serampangan mengambil keputusan. Kenapa agak lama minta waktu semalam, 2 malam, 3 malam? Karena dia ingin bertanya dulu kepada Allah. Supaya jalannya itu Allah rahmati, Allah berkahi. Yang terakhir, kunci barokah itu adalah berbagi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kosot sodakotun min malin. Kata Rasulullah itu, dengan kita berbagi tidak akan ada sesuatu pun dari diri kita yang Allah kurangi. Dengan kita berbagi, kesehatan kita akan Allah jaga. Dengan kita berbagi, rezeki kita, penghasilan kita akan Allah jaga. Dengan kita berbagi, anak-anak kita, istri kita akan senantiasa Allah jaga dari mara bahaya. Nah, jadi itu 3 kunci keberkahan untuk kita yang insya Allah semuanya bisa kita jalankan, karena itu adalah hal-hal keseharian kita. Yang pertama, ma'iyatullah, senantiasa kita membersamai Allah. Baca bismillah, baca alhamdulillah, kaget, baca masya Allah. Marahnya kita harus menjadi zikir. Kemudian yang kedua, seimbangkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita harus takut melakukan apapun, kita takut ini akan menjadi hisaban yang memberatkan kita nanti di hadapan Allah. Dan yang terakhir adalah bersedekah, menyisihkan dari penghasilan kita, menitipkan diri kita, anak-anak kita, harta kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau masih ada waktu, silahkan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengkaji para refleksi tadi, ya, para segala sesuatunya kembali ke Al-Quran. Segala ilmu itu ada di Al-Quran. Negeri ini juga baik dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu dua Al-Quran. Seperti perkawinan dan perkawinan Al-Quran. Dan juga awal itu ya, tidak ada ya, semuanya. Ya, katanya. Ya, kita bisa ilmu kan. Karena bagaimanapun ilmu ini kan terus berkembang, menyangkut masalah HP dan lain-lain segala macam. Kita tidak bisa membatasi sampai kapan ilmu itu terus berkembang, ya kan? Sementara waktu kita di depan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak itu, ya kan? Karena seperti yang terjadi di Palestina sekarang, peperangan itu kan menguji ilmu juga, ilmu teknologi IT. Di mau pesawat terbang mereka tidak pakai pesawat, tidak pakai manusia lagi, pakai jarak jauh, ya kan? Kalau mereka mungkin menolak dalam Al-Quran juga ada hukum perang dan pemaksaan perang. Apakah itu yang dimaksud oleh Al-Quran mengenai peperangan di dunia ini? Menyangkut dengan ilmu pengetahuan tadi yang tidak ada batasnya. KHP tadi kan di negara barat sendiri, di negara barat kan itu sudah dibatasi umur anak yang harus pakai HP. Di kita kan tidak. Bayi aja dikasih HP supaya dia. Nah, bagaimana ke depannya kita terus? Terima kasih, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita ke depannya? Ya memang itulah fungsinya kita memiliki, pertama, kita punya dasar keimanan supaya ilmu kita ini selalu dikawal dengan iman. Karena ilmu ini memang sampai kapanpun tidak akan pernah berakhir. Sampai kapan perkembangan ilmu ini akan terus terjadi? Ila yaumil qiyamah. Karena apapun yang kita temui itu menjadi ilmu baru untuk kita dan semuanya mengalami perkembangan. Tetapi kalau ilmu ini tidak dibimbing dengan agama, ilmu ini tidak dibimbing dengan keimanan, ilmu ini tidak kita rawat dengan ketakwaan, maka semuanya akan menjadi buah si malakama.
ilmu itu justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Maka sekiranya aturan-aturan tentang hal-hal yang menyelamatkan itu belum diundang-undangkan di level tertinggi, misalkan di negara kita belum tuh ada, kalau dulu kan rokok saja itu kan agak terlambat itu yang ada aturannya 17 plus apa 18 plus ya. Misalkan ada mulai itu tidak boleh beli anak-anak kalau di supermarket itu, di minimarket itu harus 18 plus misalkan. Ya walaupun nanti implementasinya itu sama atau enggak ya wallahu alam. Ya, andai pun itu belum diundang-undangkan di level tertinggi, maka coba kita tarik ke level yang agak rendah. Mintalah misalkan bapak-bapak yang sudah bisa mengakses orang terdekatnya Pak Bupati, ayo Bupati kita bikin perda lah supaya ini ada aturan maghrib mengaji, atau misalnya bikin aturan kalau sudah jam 9 malam ada anak di luar gitu, Satpol PP langsung ngambil, langsung nangkep gitu misalkan, dan lain sebagainya. Atau kalau tidak bisa itu karena levelnya ketinggian, turunin lagi. Kalau ternyata itu nggak bisa, kuncinya ada di keluarga kita, organisasi terkecil. Jadi organisasi terkecil ini harus kita fungsikan sebagai benteng untuk anak-anak kita, benteng untuk masa depan. Tapi pun kalau itu nampaknya susah terjadi, kita sudah menasehati, maka terakhirnya apa? Kita titip sama Allah. Ya Allah, anak ini terlahir dari rahim istri saya dan karena perbuatan saya, tapi sejatinya anak ini adalah milik Allah. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Jadi ya, mungkin itu Pak Haji, ya kita semuanya titipkan sama Allah. Ya. Selagi kita bisa, kita maksimalkan upaya kita. Tapi kalau sudah kita maksimalkan usaha, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu Bapak-bapak sekalian, sudah masuk waktu Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian taklim kita pada malam ini. Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan menjadi amal untuk dan juga menjadi bekal untuk kehidupan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.